Jenis fungsi yang ketiga adalah fungsi linear. Bentuk umumnya fx sama dengan ax plus b. Fungsi linear ini grafiknya itu berupa garis lurus. Maka waktu SMP kan kalian sudah pernah belajar persamaan garis lurus ya, atau persamaan linear. Nah, persamaan linear atau persamaan garis lurus itu dia adalah sama dengan fungsi linear. Kalau dulu kan kalau pada persamaan linear atau PGL ya, persamaan garis lurus, itu bentuk umumnya itu Y sama dengan MX plus C, seperti itu ya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan M-nya ini gradien. Sebenarnya kalau dalam fungsi itu kan nama lain fx itu sama dengan Y. Nah, maka kalau misalnya bentuk umum fungsinya itu fx sama dengan ax plus b, kemudian kita tulis Y sama dengan ax plus b, nah ini boleh ya, karena fx itu sama dengan Y. Atau misalnya fungsi linearnya mau kita tuliskan dalam bentuk ax plus by plus c sama dengan 0, ini boleh juga. Karena di sini sebenarnya mengandung y ya, y-nya jadi ada di persamaan ini. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ini kalau digambarkan pada koordinat kartesius ini semuanya adalah bentuk fungsi garis lurus atau linear. Nah, sebenarnya untuk fungsi konstan juga dia garisnya garis lurus ya. Namun karena dia koefisien x-nya kita katakanlah 0 ya, sehingga garis lurusnya adalah sejajar dengan sumbu x. Hanya mengandung konstanta saja, maka dia lebih khusus lagi dinamakannya fungsi konstan. Kemudian fungsi identitas juga sebenarnya dia fungsinya gambarnya garis lurus ya. Namun karena dia punya kekhasan yaitu nilai domainnya sama dengan hasilnya, x-nya dipetakan terhadap x itu sendiri, maka dikhususkan namanya adalah fungsi identitasnya. Ini pengelompokan jenis-jenis ini hanyalah sebuah nama agar kita bisa kenal dan membedakan ini jenis fungsi apa, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke fungsi linear. Fungsi linear ini fx sama dengan ax plus b. Biasanya kita kenal pada persamaan linear atau persamaan garis lurus, itu bentuk lainnya ada y sama dengan mx plus c. Kita gunakan biasanya kan gradien ya. Berarti di sini juga ini bisa dikatakan A-nya ini gradien. Untuk B-nya sendiri adalah C. B ini sama dengan C yang di sini. Ini adalah suatu konstanta. Maka untuk menggambar grafik fungsi linear pada koordinat kartesius, caranya sama saja dengan yang jenis fungsi konstan dan fungsi identitas yang sudah kita bahas ya. Pertama, kita tuliskan dulu rumus fungsinya fx sama dengan 3x dikurangi 1. Dengan domainnya itu ditentukan, yaitu x lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari 5. Kita buat tabel x-y-nya. Oke, kita masukkan domainnya. X lebih dari sama dengan negatif 2, berarti negatif 2-nya ke bawah ya. Sampai 5. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun di sini dikatakan kurang dari 5, ini kan kalau kita gambarkan pada diagram panah, kita cukup tuliskan sampai 4. Namun kalau kita menggambarkannya berupa grafik, kita tulis dulu aja 5. Nanti untuk membedakannya adalah ujung kurvanya itu kita hitamkan atau tidak. Input atau anggota domain kita proses ke rumus. Rumusnya adalah 3x kurangi 1. Maka kalau nilai x-nya negatif 2, maka menjadi 3 kali negatif 2 dikurangi 1. Berarti negatif 6 dikurangi 1, berarti negatif 7. Berarti ini negatif 7. Kemudian untuk x-nya negatif 1, berarti 3 kali negatif 1 dikurangi 1. Negatif 3 kurangi 1, negatif 4, 0, berarti f0 sama dengan 3 kali 0 kurangi 1. 0 kurangi 1, negatif 1, f1 berarti 3 kali 1, 3 dikurangi 1, 2, x-nya 2, 3 kali 2, 6, dikurangi 1, 5, 3, x-nya 3 kali 3, 9, kurangi 1, 8, x-nya 4, 3 kali 4, 12, dikurangi 1, 11. X-nya 5, 3 kali 5, 15, dikurangi 1, 14. Kita dapatkan pasangan-pasangan domain dengan range-nya. Lalu kita gambarkan grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, kita lihat pasangan-pasangannya. Negatif 2 berpasangan dengan negatif 7. Berarti ini. Di sini titiknya. Negatif 1 dengan negatif 4. 0 dengan negatif 1. 1 dengan 2. 2 dengan 5. 3 dengan 8, 4 dengan 11, 5 dengan 14.
Sehingga kalau kita tarik garis, kurvanya berupa garis lurus. Jangan lupa, karena domainnya ini dibatasi untuk negatif 2, domainnya ini, dia kan ada sama dengannya, maka batasnya adalah titik yang kita hitamkan. Sedangkan untuk domain 5 ini, dia tidak sama dengan, maka bulatannya tidak kita hitamkan. Nah, ini adalah fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 1 terhadap domain dari negatif 2 sampai 5. X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 5. Garis kurvanya ini terbatas, hanya dari sini sampai sini dan dia tidak dihitamkan ujung kanan atasnya. Nah, sekarang kalau kita analisis domainnya, maka domainnya sesuai yang ditentukan. Kita hanya membahas nilai fungsi yang didefinisikan oleh domain negatif 2 sampai 5. Maka domainnya sesuai dengan di soal ya. X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 5. Untuk kodomain fungsinya, karena domainnya ini terbatas sampai sini, maka nilai fungsi yang mungkin tentu saja sesuai dengan batasannya, yaitu nilai fungsinya adalah dari nilai negatif 7, tinggi kurva ya. Kalau kita ambil garis sejajar sumbu X, maka ini adalah domain. Kemudian kita tarik garis sejajar sumbu Y yang dijangkau oleh kurva, maka kita dapatkan kodomain atau range ya, dari batas negatif 7 sampai 14. Atau kita boleh lihat di sini negatif 7 sampai 14. Y lebih besar atau sama dengan negatif 7 ya, kita pakai sama dengan karena untuk nilai negatif 7 ini dia kan domainnya negatif 2. Nah, negatif 2 ini ada sama dengannya, maka Y lebih dari atau sama dengan negatif 7 dan Y kurang dari 14 ya. Untuk 14 ini kita tidak pakai sama dengan karena dia berasal dari domain 5 yang tidak sama dengan ini kodomainnya, maka range-nya juga sama. Y lebih dari atau sama dengan negatif 7 dan Y kurang dari 14. Nah, kalau kita lihat sifatnya, berarti fungsi linear ini fungsinya dia satu-satu ya. Negatif 2 dengan negatif 7, negatif 1 dengan negatif 4, dia satu-satu. Maka fungsi linear ini adalah fungsi injektif. Lalu jika kita lihat apakah daerah kawannya sama dengan daerah hasil, ternyata ya sama. Daerah kawan dengan daerah hasilnya adalah sama ya. Maka fungsi ini adalah fungsi surjektif. Karena fungsi linear ini bersifat injektif sekaligus surjektif, maka fungsi linear ini adalah fungsi bijektif. Sekarang kalau gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 1 dengan domain yang tidak ditentukan. Berarti caranya sama saja, hanya perbedaannya adalah pada kurvanya. Kita tulis rumus fungsinya f(x) sama dengan 3x dikurangi 1. Kita buat tabel xy. Nah, berarti kita bebas ambil sampel domain. Usahakan melewati angka 0 ya. Berarti 0 ke kiri dan 0 ke kanan ya. Supaya kita tahu titik potongnya. Titik potong di sumbu X dan sumbu Y. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 misal. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk titik X ini bebas ya. Ini sifatnya adalah alat bantu. Kemudian langsung kita gambar grafiknya. Rumusnya adalah 3x dikurangi 1. Maka kalau nilai x-nya negatif 3, maka menjadi 3 kali negatif 3 dikurangi 1. Negatif 9 dikurangi 1 berarti negatif 10. Kalau x-nya negatif 2 berarti f negatif 2. Maka 3 kali negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 6 kurangi 1 berarti negatif 7. Dan seterusnya ya caranya. Ini pasangan-pasangan domain dan range-nya. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Negatif 3 dengan negatif 10. Negatif 2 dengan negatif 7. 0 dengan negatif 1. 1 dengan 2. 2 dengan 5. 3 dengan 8. 4 dengan 11. Kalau kita tarik garis, maka akan terbentuk suatu kurva garis lurus. Nah, bentuk kurvanya sama saja ya. Kemiringannya sama. Hanya saja perbedaannya tadi, karena di sini ditentukan domainnya, maka kurvanya terbatas panjangnya. Sedangkan kalau domainnya tidak dibatasi, maka kita berikan tanda panah di kedua ujungnya. Maka inilah grafik fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 1.
kurva ini dia akan terus panjang, akan menjangkau seluruh sumbu X dan seluruh sumbu Y. Nah, maka untuk domain fungsi linier yang tidak ditentukan domainnya, karena kurvanya ini dia akan menjangkau semua sumbu X, maka domainnya adalah X elemen bilangan real. Untuk kodomainnya adalah semuanya mungkin. Kalau kurvanya dia terus panjang karena ada panahnya ini, maka untuk kodomain fungsinya adalah Y elemen bilangan real. Begitupun dengan range-nya atau daerah hasilnya itu sepanjang sumbu Y atau Y elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat sifatnya, domain berpasangan satu-satu. Berarti fungsi linear ini adalah fungsi injektif. Karena anggota kodomain sama dengan anggota range, maka ini adalah fungsi surjektif. Nah, karena fungsi linear ini bersifat injektif dan surjektif, maka fungsi linear ini adalah fungsi bijektif. Nah, seperti itu ya, grafik fungsi linear. Atau sebenarnya, cara menggambar grafik fungsi apabila domainnya tidak ditentukan, ini ada secara matematis kan? Sama seperti cara pada persamaan linear. Katakanlah ini cara 1, kita menggunakan daftar atau tabel. Kita akan bahas cara 2-nya. Cara 2, secara matematis. Kalau cara 1 ini menggunakan daftar ya, atau tabel. Nah, kalau secara matematis, misalkan gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1 ya. Seperti soal yang ini, kita kan tahu bahwa fx itu kan sama dengan y ya. Maka rumus fungsi fx sama dengan 3x min 1 boleh kita tulis y sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, bentuk rumus ini kan ini sama dengan persamaan garis lurus. Waktu dulu SMP kalian pasti pernah menggambar persamaan garis lurus ini. Dengan cara kita cari titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y, misalnya seperti ini ya. Untuk titik potong di sumbu X misalnya, maka dia adalah A, 0 kan? Karena ini X-nya, ini Y-nya. Sedangkan untuk titik potong di sumbu Y itu 0, B karena X, Y. Lihat di sini, ketika titik potong di sumbu X, maka Y-nya yang 0. Ketika titik potong di sumbu Y, maka X-nya yang 0. Maka untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan 3X dikurangi 1, kita cari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kalau kita nyari titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Jadi kita buat Y sama dengan 3X dikurangi 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ya. Jika X-nya 0, berarti 3 kali 0 dikurangi 1. 0 kurangi 1 berarti negatif 1. Nah, berarti kita dapatkan titik koordinat X, Y. 0, negatif 1. Ini kan tadi titik potong di sumbu Y. Kita cari titik potong di sumbu X. Y-nya 0. Berarti kalau Y-nya 0, berarti kan 0 sama dengan 3X dikurangi 1. Maka 3X sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 1/3. Ya, maka titiknya adalah X, Y. 1/3, 0. Nah, dari titik potong ini kita langsung bisa buat kurvanya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 0, 1, 2, 3, 1, 2, negatif 1, negatif 1, negatif 2. Titik potong di sumbu Y 0, negatif 1. Berarti 0, negatif 1 titiknya di sini. Kemudian titik potong di sumbu X 1/3, 0. Berarti kalau 1/3, berarti ini 1 kita bagi 3 bagian. Nah, ini berarti di sini 1/3, 0 di sini berarti ya. Nah, maka kita langsung tarik garis. Nah, seperti ini garisnya. Kita beri tanda panah di kedua ujungnya. Nah, ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, seperti ini. Bentuk kurvanya sama ya, kemiringannya sama. Nah, ini bisa menggunakan cara daftar atau secara matematis. Yang penting bentuk kurvanya atau kemiringan garisnya sama. Oke. Sekarang kita bahas pembahasan lainnya tentang persamaan linear. Sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal yang sering keluar dalam ulangan atau ujian ya, tentang fungsi linear. Nomor C. Diketahui fungsi linear f memetakan x ke ax plus b ya. Dengan f negatif 2 sama dengan 5 dan f4 sama dengan 2, tentukan rumus fungsi fx dan gambarkan grafik fungsi f pada bidang kartesius. Nah, di video sebelumnya pernah kita bahas seperti ini ya. Apabila diketahui nilai suatu fungsi
dan kita disuruh menentukan rumus fungsinya, maka kita bisa memanfaatkan dua nilai fungsi ini dengan bentuk rumus fungsinya menjadi sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Maka nanti kita akan dapatkan nilai A dan B-nya. Jadi kita akan mencari nilai A dan B. Di sini kan ini ada notasi fungsi f memetakan x ke ax plus b, kita bisa tulis ke bentuk rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Maka kita kan harus mencari nilai a dan b-nya. Kita gunakan nilai fungsi ini. Untuk nilai f negatif 2 sama dengan 5, maka x-nya kita ganti dengan negatif 2. Maka a kali negatif 2 berarti negatif 2a ditambah b sama dengan 5. Untuk f4 sama dengan 2, maka nilai x-nya 4. Maka di sini a kali 4 berarti 4a tambah b sama dengan 2. Nah, ini ada sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa cari nilai A dan B-nya. Misalkan ini persamaan ke-1, ini persamaan yang kedua, berarti kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya ini, persamaan 2-nya ini, kita lihat apakah ada koefisien yang sama. Ini B udah sama ya, berarti kita tidak usah samakan, kita tidak usah kalikan, kita langsung saja kurangi. Jadi negatif 2A dikurangi 4A berarti jadi negatif 6A. B dikurangi B tereliminasi ya, habis. 5 dikurangi 2, 3. Nah, maka A-nya kita peroleh 3 per negatif 6. Hasilnya adalah negatif 1/2. Nah, kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 1/2. Nilai A ini kita substitusi ke persamaan 1 atau 2 supaya kita mendapatkan nilai B. Misalkan kita mau substitusi ke persamaan 1 ya. Kita substitusi nilai A sama dengan negatif setengah ke persamaan 1. Persamaan satunya kita ambil ini, negatif 2A tambah B sama dengan 5. Kita substitusi nilai A-nya menjadi negatif setengah, berarti menjadi negatif 2 dikali negatif 1/2 ditambah B sama dengan 5. Negatif 2 kali negatif setengah berarti 1 ya, ditambah B sama dengan 5. Maka B-nya sama dengan 5 dikurangi 1 ya, 4. Kita dapatkan A-nya negatif setengah dan B-nya 4. Nah, maka untuk rumus fungsi fx, tadi diketahui bentuk rumus fungsinya kan fx sama dengan ax plus b. A-nya sudah didapat negatif setengah, B-nya sudah didapat 4. Berarti tinggal kita substitusikan saja menjadi fx sama dengan negatif setengah x ditambah 4. Nah, ini rumus fungsinya. Oke, sekarang kita gambarkan grafik fungsi f pada bidang kartesius. Kita boleh gambar grafik ini secara daftar atau secara matematis ya. Misal kita mau gambar secara matematis supaya lebih praktis. Ini ada rumus fungsinya fx sama dengan negatif setengah x tambah 4 ya. Kita kan tahu nih bahwa fx itu kan sama dengan y ya. Maka ini boleh kita tulis menjadi y sama dengan negatif setengah x tambah 4. Kalau secara matematis kita berarti cari titik potong di sumbu x dan sumbu y. Kalau titik potong di sumbu y maka x-nya 0. Kalau titik potong di sumbu x maka y-nya 0. Jadi untuk rumus fungsi ini kita tentukan jika x-nya 0 maka y-nya berapa. Jika y-nya 0 maka x-nya berapa. Kalau x-nya 0 berarti negatif setengah kali 0. 0 tambah 4, 4. Maka kita dapatkan koordinatnya 0,4. Jika y-nya 0 berarti 0 sama dengan negatif setengah x tambah 4. Maka setengah x sama dengan 4. Maka x-nya adalah 4 dibagi setengah. Hasilnya adalah 8. Ya. Jika y-nya 0 maka x-nya adalah 8. Maka kita dapatkan koordinat 8,0. Kalau kita sudah peroleh titik potong di sumbu y dan sumbu x, kita langsung gambarkan di kartesius. Ini sumbu x, ini sumbu y, titiknya 0,4 dan 8,0. Langsung kita tarik garis. Jangan lupa karena domainnya tidak dibatasi, maka kita beri tanda panah. Ini adalah kurva fx sama dengan negatif setengah x ditambah 4. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah soal fungsi linear, namun pernah kalian pelajari waktu mempelajari persamaan linear atau persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, dulu waktu SMP pasti pernah dijelaskan suatu rumus y min y1 sama dengan mx min x1. Ini kalau melalui satu titik dan diketahui gradiennya.
Maka kalau diketahui satu titik dan diketahui gradiennya, tinggal substitusikan saja, langsung ketemu persamaan fungsi linearnya ya. Kadang M-nya ditulis A ya, sama seperti ini. Jadi Y min Y1 sama dengan A dikali X min X1. Namun sebenarnya rumus ini tidak hanya untuk melalui satu titik, melalui dua titik juga bisa menggunakan rumus ini. Kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Atau untuk menentukan rumus fungsi yang melalui dua titik saja, ini bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, karena di sini kita harus menentukan persamaan fungsi linear atau rumus fungsi linear melalui, ini redaksinya kita sedikit perbaiki ya, diketahui sebuah garis melalui dua titik, yaitu titik A 4,2 dan titik B 3,5. Tentukan persamaan fungsi linearnya ya. Sebenarnya kalau untuk soal ini paling mudah kita gunakan rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Maka nanti kita temukan rumus fungsinya ya. Titik A, maka ini kita namakan X1, Y1. Titik B ini kita namakan X2, Y2. Nah, jadi tinggal kita substitusikan saja ke rumus ini untuk mendapatkan rumus fungsinya ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini rumusnya, maka Y min Y1, Y1-nya 2 per Y2, Y2-nya 5 min Y1, Y1-nya 2 sama dengan X dikurangi X1, 4 per X2, ini 3 dikurangi X1, 4. Nah, kalau bentuknya persamaan seperti ini berarti kita boleh kali silang. Namun kita kerjakan dulu 5 dikurangi 2 dan 3 dikurangi 4-nya ya. Menjadi Y dikurangi 2 per 5 dikurangi 2, 3 sama dengan X dikurangi 4 per 3 kurangi 4, negatif 1. Maka kita kali silang, jadi 3X dikurangi 12 sama dengan negatif Y plus 2. Kita dapatkan persamaan ini, lalu kita susun bentuknya supaya menjadi bentuk umum. Jadi untuk bentuk umum fungsi linear itu ada bentuk Fx sama dengan Ax plus B, Fx kan sama dengan Y, jadi boleh Y sama dengan Ax plus B, boleh Ax plus By plus C sama dengan 0, boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Ini boleh dua bentuk. Ya, kalau kita dapatkan persamaan yang ini, berarti kita jadikan Y sama dengan negatif 3X, negatif 12 menjadi 12 plus 2, berarti plus 14. Nah, kalau ini bentuknya adalah bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau kita mau ubah menjadi bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, boleh. Ya, jadi ada dua bentuk untuk persamaan linear itu. Berarti kita tinggal ubah bentuknya, berarti X di kiri ya, menjadi 3X plus Y sama dengan 14. Atau kalau mau sama dengan 0, 3X plus Y min 14 sama dengan 0. Mau jawab ini boleh, bentuk ini boleh, bentuk ini boleh. Tinggal dipilih aja nanti di optionnya seperti apa. Misalkan kita mau menggunakan cara yang kedua ya. Misalkan ini tadi cara 1, menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Misal kita mau gunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kalau kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1, maka kita fokus dulu ke salah satu titik ya, misalkan titik yang A, lalu kita nanti hubungkan ke titik B. A 4,2 ya. Maka misalkan ini X1, Y1, Y min Y1, Y1-nya 2 sama dengan M dikali X dikurangi X1, X1-nya 4. Nah, berarti kita dapatkan rumus ini. Nah, kalau ada kata-kata melalui, berarti rumus ini kita substitusikan ke titik B. Titik B itu 3,5. Di sini kan hanya ada X dan Y, maka titik B ini sebagai nilai X, Y. Maka menjadi Y-nya 5 dikurangi 2 sama dengan M dikali X, X-nya 3 dikurangi 4.
Kemudian kita hitung 5 dikurangi 2, 3, sama dengan M dikali 3 dikurangi 4, negatif 1. Maka kita dapatkan M-nya adalah negatif 3. Kita dapatkan M-nya sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita peroleh gradiennya dan kita ambil satu titik. A sama dengan 4,2 dan M sama dengan negatif 3. Kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kembali lagi tadi, A 4,2 sebagai X1, Y1. Tinggal substitusikan Y min Y1. 2. Sama dengan M, M-nya min 3, kali X min X1. X1-nya 4. Nah, berarti kalau kita mau jadikan bentuk Y sama dengan MX plus C, kita susun ya. Y sama dengan negatif 3 kali X, negatif 3X, kalikan seperti ini ya. Negatif 3 kali negatif 4, positif 12. Negatif 2 menjadi plus 2, maka Y sama dengan negatif 3X, 12 tambah 12, 14. Nah, hasilnya sama dengan atas ya. Jadi, untuk menyusun rumus fungsi linear, kita bisa gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, seperti ini.